Perjalanannya panjang, Dek. Setelah saya berusaha untuk berdagang jilbab dulu di kota Aceh, kemudian saya ikut tes pegawai negeri ceritanya. Alhamdulillah lulus pula saya tes PNS di Aceh. Setelah lulus, saya tes PNS di Aceh, saya ditempatkan di kota Jamto. Setelah saya mengikuti proses, saya merasakan gimana hidup jadi pegawai negeri selama 1 tahun sebelum prajabatan. Setelah prajabatan, gaji keluar 100%, SK keluar, saya mengundurkan diri dari dunia PNS. Nama saya Lukman, saya CEO dari PT Luzi Benjawas Internasional yang membawahi beberapa perusahaan dan semuanya alhamdulillah ada di Aceh. Awalnya sih saya dulu pernah ikut program pemerintah itu yang berskala nasional dan tujuannya di Aceh. Ketika saya berada di Aceh, saya melihat Aceh ini punya potensi yang sangat besar. Kemudian Aceh ini masih banyak kesempatan dan peluang-peluang yang bisa saya ciptakan di Aceh ini. Oke, saya tertarik untuk datang ke Aceh dan untuk mengembangkannya di Aceh. Setelah saya lulus kuliah dari salah satu universitas negeri di Kota Malang, Jawa Timur. Bisnis awal saya ketika datang ke Aceh, saya coba berdagang jilbab. Saya datangkan jilbab dari Timur Tengah, saya bawa ke Aceh dan alhamdulillah respon pasar sangat luar biasa dan bisa dibilang dulu pemasok jilbab terbesar di kota Aceh. Perjalanannya panjang, Dek. Setelah saya berusaha untuk berdagang jilbab dulu di kota Aceh, kemudian saya ikut tes pegawai negeri ceritanya. Saya tes PNS. Alhamdulillah lulus pula saya tes PNS di Aceh. Setelah lulus, saya tes PNS di Aceh, saya ditempatkan di kota Jamto. Itu hanya bertahan sekitar 1 tahun lebih. Artinya setelah saya mengikuti proses, saya merasakan gimana hidup jadi pegawai negeri. Selama 1 tahun sebelum prajabatan, saya terus ngikutin. Setelah prajabatan, gaji keluar 100%, SK keluar, saya mengundurkan diri dari dunia PNS. Saya pengen jadi entrepreneur lah. Setelah saya jadi PNS, saya merasa waktu saya banyak terbuang, saya kurang fokus. Kayaknya bukan dunia saya PNS. Saya mulai membuka beberapa usaha, termasuk parfum dulu. Saya buka parfum Luzi. Itu dulu awal saya mendatangkan di Aceh, sampai alhamdulillah besar. Nah, sifat saya pengen buat sesuatu yang baru untuk bisa membuka lapangan kerja sebesar-besarnya di kota Aceh. Dari itulah kemudian saya buat bisnis rental mobil VIP untuk tamu-tamu yang datang ke Aceh, menteri dan tamu-tamu negara lah yang datang ke Aceh. Setelah itu berjalan, saya coba lagi cari peluang apa. Akhirnya saya buka travel haji dan umroh. Intensitas saya untuk datang, pulang, pergi dari Aceh, Arab Saudi itu hampir tiap bulan. Saya ngelihat di Arab Saudi ini banyak sekali jamaah-jamaah dari Indonesia, khususnya dari Aceh banyak sekali. Saya melihat apa peluang yang bagus. Akhirnya saya coba untuk belajar buat makanan khas Arab Saudi untuk dibawa ke Aceh. Dan alhamdulillah setelah saya belajar, saya pulang ke Aceh, bahan baku semua ada di Aceh. Kita nggak susah untuk cari bahan baku. Kemudian saya tes pasar, saya jual online awalnya. Jual online, minat animo orang luar biasa. Orang yang kangen untuk datang ke Arab Saudi, kangen makanannya, coba request dan alhamdulillah cocok ya. Kayak saya beranikan diri untuk buat restoran ini. Dari nama Benjawas itu sendiri, awalnya Benjawas itu adalah marga ya. Jadi saya keturunan Arab, kebetulan Arab Yaman saya punya marga. Nah, seperti mungkin orang-orang dari Batak ada marganya, kami juga orang Arab ada marga. Kebetulan marga kami dari kabilah Jawas. Dari kabilah Jawas, dari sanalah saya coba membangun atau membranding diri saya sendiri untuk membuat satu perusahaan. Makanya nama perusahaan saya adalah PT Luzi Benjawas. Jadi perusahaan yang saya punya pertama perusahaan parfum, saya punya. Yang kedua rental mobil.
Yang ketiga, saya punya pabrik bantal sama guling. Yang keempat, saya punya bisnis Jasmine Dessert untuk jualan kue-kue untuk acara-acara ya. Yang kelima, saya ada Benjawas Catering. Yang keenam, inilah perusahaan restoran ini. Jadi saya buka resto ini pertama awalnya di Aceh. Dari Aceh lah saya buka cabang di Jakarta. Dari Jakarta saya buka cabang di Surabaya. Dari Surabaya saya buka cabang di Bali. Dari Bali lah saya buka terakhir di Medan. Tepatnya di lapangan Merdeka Walk di kota Medan. Kalau penurunan omset ya, itu sekitar 20% ada penurunan. Di antara semua cabang itu, apalagi sekarang ada ketentuan dari pemerintah, PPKM diperpanjang dan lain-lain, tentunya itu sangat berdampak. Ya, kita lebih gencarkan di dunia online sekarang. Setiap membangun bisnis pasti ada tantangan, ada kendala. Yang paling utama itu SDM, kita yang paling susah. Tapi saya yakin di Aceh ini masih ada pemuda-pemuda yang memang mau berkembang dan fokus, bisa saya didik untuk jadi pemuda-pemuda handal. Dari sanalah saya coba cari sumber daya manusia yang ada di Aceh, saya ajari, saya kembangkan, saya bersama-sama dengan mereka, alhamdulillah. Jadi harusnya generasi muda di Aceh ini punya peluang yang lebih besar dari saya harusnya. Karena apa? Saya ketika awal datang ke Aceh, saya tidak mengetahui tentang demografi Aceh dan lain-lain, saya nggak tahu nih, buta, betul-betul buta. Tapi namanya anak muda, jiwa survive itu harus ada, dan jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah takut untuk mencoba. Harus berani, sekecil apapun harus berani mencoba. Saya ingat dulu ketika pertama kali awal saya menginjakkan kaki di Aceh, satu-satunya uang yang saya miliki hanya 300.000. Dari 300 ini saya berpikir ya cukuplah untuk makan selama seminggu, Indomie cukuplah. Yang penting saya bisa survive, saya bisa bertahan. Dari situlah Allah buka rezeki yang luar biasa sampai ya saya sudah ada sekitar 6 perusahaan sekarang di Aceh ini sendiri. Bahkan bisa buka cabang di kota-kota lain.